Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa ala kulli wa qala shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayat kedua, Firman Allah SWT, ayat-ayat bersama tafsirnya yang kita kaji di kesempatan malam hari ini dari surah Al-Mudaththir, ayat yang ke-31 sampai 37 kepada Qori. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Kita mulai ayat yang ke-31. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan
Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu. Ayat riba masalah untuk membuat permisalan. Ba'udotan bentuknya nyamuk. Wama pauka dan juga yang lain-lainnya. Mungkin lebih kecil lagi. Fa'ammal ladzina amanu, maka orang yang beriman faya'lamun, mereka yakin annahu, permisalan ini al-haqqu mir rabbihim, hak dari Allah. Banyak pelajarannya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafir, adapun orang yang kufur, yang tidak mau terima masukan, hanya mengandalkan akal nafsunya saja. Wa yaqulun, mereka mengatakan madza aradallahu bihadza, masalah nggih apa tamsil model ngono kuwi. Yudhil bi katsira, Allah sesatkan dengannya banyak orang. Mereka nek diomongi ngengkel, dimatikan hatinya. Wa yati katsira, dan diberi hidayah dengannya banyak orang yang memang mau menerima. Wa may yudhil bihi illa al-fasikin, Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang yang fasik, meninggalkan ketaatan. Itu hikmah adanya tamsil. Hikmah adanya tamsil sebagai bahan ujian. Kita lanjutkan. Kadzalika, begitulah. Mislu idlali mungkirin, semisal Allah menyesatkan kepada orang yang ingkar hadzal adada, mengingkari akan hitungan ini. Wa hadyi musaddiqihi, dan akan memberi petunjuk kepada yang membenarkannya. Yudhillullahu, Allah menyesatkan man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Dia ngengkel malah nantang, itu yang disesatkan. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, kepada yang langsung menerima, dikokohkan imannya. Kemudian untuk membantah kepada orang musyrik yang menghina, mek 19 paling tak lawan beres. Allah menjelaskan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali hanya Dia saja. Jadi tentara Allah itu bukan hanya 19 penjaga neraka, yang lain-lain banyak. Yang lain itu ada masih sangat banyak. Kalau kamu melawan 19, yang lainnya masih banyak, kamu masih mau melawan lagi ya? Berapa jumlah malaikat? Di tafsir Ibnu Katsir banyak diceritakan. Hadis yang panjang. Setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000. Masuk tidak keluar. Setiap hari masuk 70.000, 70.000, 70.000. Sejak Allah cipta langit dan bumi sampai sekarang berapa jumlah hari-hari? Berapa kalau itu jumlah malaikat? Kayak bisa ngitung. Bumi yang kecil ternyata tidak dipenuhi manusia. Penuh nggak bumi yang kecil? Tidak. Masjid ini masih banyak tempat yang longgar. Bumi sama langit luas mana? Ya tidak bisa dibanding tuh. Wong bumi itu hanya kelasnya biji jeruk bersama bintang-bintang yang lain berada pada tengkurapnya satu. Langit di atasnya lebih luas. Di langit itu tidak tersisa tempat seukuran 4 jari atau sakju posakilan, kecuali sudah ada malaikat padet. Pesan Nabi SAW, andaikan kamu melihat, mendengar apa yang ku dengar, ku lihat, niscaya kamu akan sedikit tawa dan akan banyak nangis. Termasuk yang diperlihat kepada saya adalah langit tidak tersisa tempat sejumlah itu sudah ada malaikatnya, full semuanya tasbih dan nggak ada yang maksiat. Orang yang sadar nanti akan malu, ya Allah ternyata syukurku masih kecil.
Makanya syukur kita bandingkan dengan syukurnya malaikat, gak ada bandingannya. Sing syukur saja kepada malaikat gak ada bandingannya. Kalau kufur seperti apa nilainya? Sehingga nanti akan menyadari, ya Allah, saya belum bisa mengagungkan kepadamu dengan pengagungan yang semestinya. Sadarilah rasa ini, caranya bandingkan dengan yang lebih taat. Ojo dibandingnya kepada sing ora taat. Nah, dibanding wong keluyuran ku sik mending, bangkong-bangkong aku cek salat. Ya mesti pengen lobang ganteng lombane nek kebun binatang yang ganteng dewi. Sak elek-elek aku dibanding ketak ya bangga ganteng aku. Oh, golek saingan ngono. Meningkatkan mutu saingan yang dhuwure. Nah, itu bisa digiring ke sana. Silahkan dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu tadi tentang jumlah malaikat seperti itu. Ini untuk menyiutkan nyali orang musyrik yang menghinakan. Penjaganya mes 19. Aku biasa gelut musuhku 19 KO. Malaikatnya tak sikat habis. Emangnya tentara Allah kayak 19. Langit full malaikat. Apalagi 7 langit. Nanti ta'atot. Apa ta'atot kuwi? Pomo amben kuwi kecilkan amben kegeden wong. Kayak wonge ubah pisan pi suarane amben. Ya, ketua amblek ya. Ketua amblek ya. Senada dengan itu. Pomo truk gede-gede ngono kae muatannya penuh lek nglawati nanti ngek. Kenapa? Muatannya terlalu penuh. Nah, pantes aspalnya gampang ngamuk, gampang mleyok-mleyok. Kabutan apa? Muatan. Nah, jembatan timbangnya gimana? Lembu. Apa ditimbang karo duit malah henteng ngoten? Ya enggak tahu. Itu gambaran saking beratnya langit karena banyaknya jumlah malaikat. Ini untuk menghardik kepada nyalinya orang kafir yang menghinakan mek 19. 19 gimana? Emangnya tentara Allah kayak 19 wae. Langit itu full malaikat, sehari saja masuk 70.000. Sudah berapa hari? Kalikan saja. Semuanya itu adalah penuh. Nggak ada tempat yang tersisa. Malaikat itu malaikat. Fi kuatim kekuatannya dahsyat wa anehim dan juga kemampuannya sangat dahsyat. Tidak ada yang tahu berapa jumlah mereka illahu kecuali hanya dia. Wa mahya dan tidak ada dia, yakni sakor. Di atas disebutkan sakor. Ada berapa cerita tentang sakor? Sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor la tubqi wala tadar. Cerita nakas sakor. Tahukah kamu apa itu sakor? Sakor tidak menyisakan dan tidak membiarkan, akan dilahap semuanya. Bakar habis, dibikin sempurna baru, bakar lagi habis, nggak ada yang tersembunyi. Tidaklah Allah menjelaskan adanya neraka sakor dan juga neraka yang lain, illa kecuali dzikra sebagai peringatan lil bashar buat manusia. Artinya kepada orang yang ingkar, nggak usah dilawan, ceritakan saja kengerian neraka. Kenapa? Di tengah kondisi mereka itu lisannya mengingkari, hatinya sebenarnya yakin. Wastaiqonathu ang usuhum. Sebenarnya yakin jiwanya, cuma kesombongan lidah saja. Makanya Fir'aun yang sombong kayak begitu, begitu sudah ditenggelamkan hab di mana? Di laut, langsung menyatakan saya iman. Tapi waktunya habis, makanya oleh malaikat mulutnya disumbat pakai apa? Lumpur laut. Ngomong nggak ada gunanya, sumbat lagi. Gimana biasa ngomong? Kala sekali-kali kamu jangan begitu. Jangan membangkang, jangan merendahkan. Jangan kufur. Salah satu sisi kala maknanya begitu, sisi yang lain memiliki makna istiftahu. Ini kalimat istiftah kata pembuka. Di mana Allah. Kala punya makna Allah. Ketahuilah. Wal qamari Allah bersumpah demi bulan. Allah boleh bersumpah dengan demi bulan. Itu makhluk yang gede, Allah bersumpah, perhatikan. Hikmahnya, wong sing musyrik nyembah berhala, kamukah yang bikin bulan?
Atau bulan bikin sendiri? Atau kamu yang mencipta langit dan bumi? Kamu mencipta dirimu sendiri? Jawabnya tentunya tidak. Kalau tidak, siapa mencipta? Allah. Kalau gitu kenapa kamu kufur? Itu fungsi sumpah seperti itu. Walaili idh adbar, dan demi malam ketika dia adbar, berlalu. Malamnya habis. Bi fathil dzal bisa dibaca idza. Walaili idza adbar. Punya mana idza jaa. Ba'da nahar, datang setelah malam siangnya habis. Wa fi qiraatin id adbar bi sukunil dzal. Dibaca id bisa, idza bisa, di mushaf id pakai id saja di mushaf usawin. Walaili id adbar. Wajib membaca dengan cara itu karena ini langkah dari Utsman, salah satu dari khulafaur rasyidin untuk menyatukan umat. Tapi bila orang itu membaca sendiri terserah, tapi di depan umat mengikuti mushaf Utsmani untuk apa? Menyatukan umat, karena sedikit beda bila orangnya tidak paham nanti akan membuat masalah. Lewangnya pinter gak apa-apa. Tapi yang paling banyak awam, makanya jangan memancing fitnah di tengah orang awam. Maka baca id adbar. Kenapa? Itu penyatunya. Dengan sukunnya dal ba'da ha, sesudahnya ada hamzah. Ai ma'dhuf. Ketika malamnya telah berlalu. Wasubhi idza asfar, dan ketika subuh telah dhahara muncul. Wal laili id adbar, dan ketika malamnya habis. Wasubhi idza asfar, dan ketika subuhnya muncul dhahara. Demi bulan, perhatikan, demi malam ketika habis, demi subuh ketika datang. Ada 3 benda yang Allah sumpahi. Perhatikan, itu makhluk Allah yang besar. Banyak pelajarannya. Ambil. Allah yang mencipta, kamu yakin. Dan Allah bersumpah seperti itu untuk mengokohkan kepada orang yang ingkar. Innaha la'ikdal kubur. Sesungguhnya dia, neraka, sakor di antara namanya. Juga ada nama yang lain, Jahannam. Itu la'ikdal kubur, salah satu dari perkara yang besar. Al-balaya, al-idham, bala yang dahsyat. Itu kondisi neraka. Dan orang nggak mampu untuk menggambarkan dahsyatnya. Karena kedahsyatan seperti apapun itu adalah kecil. Karena kedahsyatan proses terjadinya kiamat, itu bumi dibenturkan dengan yang lain itu lembut. Sementara gempa yang selama ini terjadi, itu berapa skala Richter ya? Terus geger ngono kan. 7, 8, 9, 10 kaya ngopo kira-kira. Api dunia jadi satu, cuma satu bagian dari api neraka yang 70. Siji saja sudah habis-habisan, bagaimana? Itu cuma satu bagian dari yang 70. Kalau kena api di dunia mati. Kena api di akhirat lah ya mutufiyah wala yahya. Untuk musyrik selama ini neraka gitu kondisinya. Untuk mukmin beda di nerakanya. Apabila terpaksa kecemplung. Di sini yang diperingatkan orang-orang kafir. Ini semuanya nadhirun lil bashar. Kengerian neraka disampaikan sebagai peringatan buat manusia. Nadhirun itu hal dari kata ihda. Salah satu perkara besar fungsinya, keadaannya sebagai bahan peringatan. Wa dzukira li anna binal azab, dan itu disebutkan karena memiliki makna siksaan. Liman syaa minkum, buat orang yang mau di antara kamu. Badal min al-bashar. Untuk yang mau, manusia yang mau, ini badal. Ayatakodama, untuk mendahului ilal khairi, menuju kepada baik, awil jannah, atau ke surga, bil iman, dengan iman. Takodam, untuk maju menyambut surga dengan ilmu, tauhid, amal, akhlak, ikhlas, dakwah. Sing mau begitu silahkan. Dan itu keberuntungannya. Au yatakhir, atau mau mundur ila syari,
Akhirnya dia melakukan kejelekan, awin atau masuk neraka, bil kufri dengan kufur, nggak mau cari ilmu, nggak mau bertauhid, nggak mau beribadah, bahkan menghinanya. Maka daripada itu, tugasmu itu memilih. Setelah diberitahu, ini baik, ini buruk, kamu ngerti baik, suka, kamu ngerti buruk, benci, kamu diberi kemauan kepada yang baik, ingin mengambil, yang buruk ingin lari, kamu punya kemampuan. Maka untuk itu surga masuki, neraka tinggalkan, tapi ini memilih. Karena manusia tugasnya di tengah takdir syar'i apa? Memilih. Bila kamu benar ya memilih surga, bila kamu nggak memilih neraka, terserah. Karena la ikroha bidin, nggak ada paksaan. Kenapa? Yang ada penyuguhan. Kota bayar rusdu minal ghayyi. Karena yang hak, yang lurus, yang arusdu itu telah gamblang, yang nyimpang telah gamblang. Seperti gambaran, diberikan makanan gratis, isu-isu adem pisan. Kayak wena, napa? Segone punel, diungkapkan, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sego punel, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apa? Pucuk dicinta itu ulupan, namanya pucuk dicinta. Ulam pun tiba, lawe, bantenge, hak lengen-lengen, utuh, iya. Isu-isu adem, kemedul, anget-anget. Gratis, satu piring isinya begitu, satu piring lagi nasi basi sebulan yang lalu. Terus ngerti dampak masing-masing. Tiang sing beneh pilih pundi. Pemilih basi, mentalmu mental coro. Mentalmu mental coro. Jadi uang kafir itu mentalnya mental coro. Cepat enak malah pilih sing basi. Cepat surga malah pilih neraka. Dasar mental coro. Uang kafir memang jelek. Hum kal an'ami bal hum adzul. Mereka tuh kelasnya ternak tuh lebih jelek. Ternak sapi, kambing, unta lebih jelek coro, ya kan? Jadi bahasa itu bukan bahasa kasar, memang itu bahasa dari Al-Qur'an. Orang kafir itu memang seperti itu. Hum kal an'am bal hum adzul. Kelasnya kayak ternak, bahkan lebih hina lagi. Selesai materi telah kita baca. Berikutnya kita masuk kepada rangkumannya. Ada 4 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Di antara faidah, pemberitahuan jumlah malaikat penjaga neraka ada 19. Di antara faidah dari pemberitahuan jumlah malaikat penjaga neraka ada 19. Apa faedahnya? Malaikat penjaga neraka ada 19. Pemberitahuan ini ada apa faedahnya? Allah berfirman itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqtaha hadza batila. Makhluk saja dicipta tidak ada yang sia-sia, apalagi Allah itu berfirman, berfirman, dawuh, itu merupakan sifat dari Allah, itulah Allah itu sendiri, dan itu bukan makhluk. Kalau makhluk yang dicipta saja nggak ada yang sia-sia, Allah sendiri, jelas, nggak ada kesia-siaan, semua firman-Nya pasti benar. Apa faedahnya? Berita penjaga neraka, jumlahnya ada 19. Yang A, untuk Yahudi dan Nasoro sebagai ajakan. Untuk Yahudi dan Nasoro sebagai ajakan agar ikut kepada Nabi yang terakhir. Ini faedah pertama, ditujukan buat Yahudi, ditujukan buat Nasoro. Sebagai ajakan, ayo ikut kepada Nabi yang terakhir. Karena kitabmu dengan Al-Quran sumbernya sama. Yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita bikin tamsil kira-kira apa?
Nabi satu dengan yang lainnya itu satu program, kita bikin tamsil apa? Programnya dari Kediri ke Jakarta. Itu naik sepur itu di depan rumah kita atau berganti-ganti kendaraan. Ganti kendaraan dari rumah ke Sambi numpak beda. Dari Sambi ke terminal numpak angkutan. Dari terminal menuju ke stasiun numpak Gojek. Baru nanti naik kereta api. Kudune sudah diberikan rute, barikin numpak iki nanti kan sampai tempat. Tapi mereka itu tidak. Ternyata numpak sepeda, numpak okai nggak gelem malah balik mulai, nggak gelem pindah. Ya rasida pergi. Jadi di masa Yahudi ketika sudah habis ikut Nabi Isa, itu melanjutkan perjalanan. Nabi habis, Nabi kita itu melanjutkan perjalanan. Bila tidak mau ikut, ya sudah, kamu nggak jadi pergi, berarti gagal. Jadi fungsi para nabi itu seperti itu, estafet. Apa istilahnya? Estafet, saling melanjutkan. Ini hikmah pertama untuk Yahudi dan untuk Nasoro. Agar ikut pada nabi kita, nabi terakhir, karena sumber wahyu adalah sama dari Allah Ta'ala. Sekarang yang B, untuk ujian iman kafir. Jadi kata 19 itu untuk ujian iman dan kafir. Fungsinya untuk ujian iman dan kafir. Artinya ada yang mengimani, ada yang mengkufuri. Yang nomor 1, tanda iman langsung percaya. Yang nomor 2, untuk orang kafir tandanya merasa aneh, ingkar, dan menghina. Jadi kata 19 itu ada hikmahnya. Apa hikmah yang kedua? Ujian iman dan kafir. Yang mengimani ini dari Allah. Allah benar, Rasul benar, Quran benar. Allah memberitahu jumlah 19. Ya, selesai. Supaya tidak terkena hardikan malaikat, penjaga neraka, ya jangan masuk ke neraka. Beramallah amalan surga. Ini yang beriman begitu. Yang kedua, nanti untuk mengetahui siapa kafir, apa tanda kafir? Merasa aneh, ingkar, dan menghina. Oh, po 19. Oh, aneh. Kenapa enggak 20? Kenapa enggak selikur? Lalu menghinanya. Itu tanda kekafiran. Ya kayak begitu jumlahnya banyak. Maka kita pun juga diuji. Allah mencipta pohon gatel, napa jenenge? Lateng. Kita berpikir apa manfaatnya atau protes? Ini kaya dicipta orang penggayan. Orang gatel sikil. Gitu nggih. Enggak boleh. Itu harus ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Dan semua itu ketika diteliti nggak ada yang kosong dari hikmah. Saya ngerti, ya ngerti, saya ngerti, ya ngerti. Makanya belajar. Jangan sampai ada mencela. Kenapa? Ciptaan Allah nggak ada sia-sia, apalagi Allah yang mencipta, yang berfirman, yang berkata, itu nggak mungkin. Makanya tanda kafir itu adalah merasa aneh, ingkar, dan menghina. Termasuk tanda penghinaan mereka, mau aku mlebu neraka penjagane wek 19 saya sikat. Orang yang ngomong begitu berarti tanda-tanda kekafiran. Itu tadi pelajaran nomor 1. Di antara faedah jumlah 19 malaikat penjaga neraka, ada berapa faedah tadi? Ada A, ada B. Kemudian yang nomor C. Bukan, nomor 2 sekarang. Peringatan bagi orang kafir yang menghina. Ini nomor 2. Peringatan bagi orang kafir yang menghina. Tadi apa bentuk penghinaannya? Mek 19.
sikat habis aku wong roso. Apa itu bentuk peringatannya? Jumlah total malaikat tentara Allah, jumlah total malaikat tentara Allah terlalu banyak dan hanya Allah saja yang tahu. Ini bahasa peringatan ini. Jumlah malaikat total sebagai tentara Allah terlalu banyak, hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Titik. Yang nomor 2. Orang yang menghina mengatakan, mek songolas saya. Aku biasa gelut musuhku songolas KO. Paling malaikat tak sikat. Kenapa kamu kok berani ngomong begitu? Emangnya yang kamu pikir tentara Allah itu hanya songolas? Banyak, nggak bisa dihitung. Banyak, nggak bisa dihitung. Sehari saja masuk ke langit itu 70.000. Dan itu tidak mati, tidak keluar, masuk terus. Selalu beribadah, tidak pernah lapar karena mereka nggak butuh makan minum. Kerjanya beribadah, tentara Allah, siap diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Bagaimana kamu menghina? Ini sudah cukup bahasa peringatan keras ini, seperti itu. Itu tadi yang nomor 2. Sekarang masuk nomor 3. Untuk pengokoh tentang ngerinya neraka. Untuk pengokoh tentang ngerinya neraka dan tidak terhitungnya tentara Allah dari malaikat, Allah mengokohkannya dengan sumpah. Untuk pengokoh tentang ngerinya neraka. Neraka itu ngeri sekali. Dan pengokoh, jumlah tentara Allah itu tidak bisa dihitung. Makanya jangan remehkan. Untuk memperkokoh ini, Allah menjelaskannya pakai apa? Sumpah. Demi Allah mengerikan. Demi Allah jumlahnya banyak. Kamu gak bisa melawan. Andaikan 19 bisa kamu singkirkan, nanti didatangkan 19 lagi. Andai kamu bisa menyingkirkan, didatangkan 19 lagi. Stoknya tidak pernah habis. Andaikan sehari kamu itu bisa mengalahkan 19, Allah menyiapkan malaikat berapa sehari? 70.000. Gimana kamu bisa menghabiskan? Kamu masih nantang juga ya. Nah begitu, ini untuk meninjau, menunjukkan dangkalnya orang kafir. Makanya Allah untuk memperkokoh itu, Allah menjelaskannya pakai apa? Sumpah. Kalla, jangan kufur. Jangan kufur. Kalla, kamu jangan kufur. Kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Ada 3 muqassam bih yang Allah jadikan sebagai sumpah. Bulan, berlalunya malam, datangnya siang. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena yang bisa membuat semuanya bukan kamu, bukan berhalamu. Kamu nggak bisa mencipta dirimu sendiri. Langit dan bumi, fitrahmu mengatakan itu Allah. Makanya kamu diingatkan dengan sumpah supaya kamu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang keempat, peringatan untuk menyiutkan nyali. Peringatan untuk menyiutkan nyali. Dengan adanya kerasnya neraka. Peringatan untuk menyiutkan nyali dengan kerasnya neraka. Maka, 1, imanlah bila tidak mampu dibakar neraka. Nomor 2, silahkan kafir bila merasa mampu di neraka. Ini yang terakhir. Peringatan untuk menyiutkan nyali. Dengan disebutkan kerasnya neraka.
Maka yang pertama, silahkan iman bila kamu merasa tidak sanggup di neraka. Kemudian yang kedua, silahkan kafir bila kamu merasa mampu hidup di neraka. Jadi nggak ada paksaan. Merasa kuat silahkan kafir, merasa nggak kuat silahkan beriman. Setelah diberitahu ngerinya neraka dan kamu telah dibimbingnya. Itulah cara Islam membimbing kepada kita itu dengan menyentuh hatinya. Surga neraka hari akhir itu adalah fitrah manusia mengimaninya. Maka orang yang bangga, kufur, itu biasanya punya dunia. Satu kesempatan ketika dunianya habis, mereka nanti akan takluk. Tapi bahayanya ketika takluk, waktunya sudah habis, tidak diterima. Gimana takluknya Fir'aun? Masih ada waktu? Habis. Makanya mumpung masih ada kesempatan, segera. Jangan menunda-nunda. Kamu nanti menyatakan tobat, ternyata waktu tobat sudah habis koyok Fir'aun. Gimana kamu nanti nasibnya? Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Untuk kelanjutannya, seolah kita sambung waktu depan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.